perkataannya bukan firman Tuhan. Bang, saya menasihati anak saya menasihatinya saya ambil dari ayat-ayat Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Tetapi ada hal yang nasihat-nasihat yang saya sampaikan sama anak-anak saya, bukan firman Tuhan, tetapi itu juga merupakan kebenaran yang berasal dari Tuhan juga. Jadi saya mengambil ini, dalam ini ayat ini saya katakan mereka, kalian jangan mencuri. Kenapa jangan Anda mengambil contoh ke anak Anda sih? Jadi kan menurut ada Anda, nasihat, dengar Bang, iya. kan ada nasihat. Misalnya saya bilang sama anak saya, begini nasihatnya, ini bukan firman Tuhan, tetapi ini kebenaran juga dari Tuhan juga. Gini, kalian jangan bolos-bolos ke sekolah ya. Itu apa firman Tuhan enggak? Enggak ada tertulis dalam Alkitab, tetapi itu merupakan kebenaran. Hikmat yang diberikan dari Tuhan. Kira-kira seperti itu, Ya, Bang. jadi bukan menurut dari Anda, Tuhan, ya udah tetapi cukup, itu juga Bang. kebenaran. Begitu. Jangan kepanjangan, Bang. Jadi menurut Anda, sebagaimana analogi Anda, artinya tidak semua perkataan Paulus itu firman Tuhan. Tapi menurut Anda, kalau benar adanya, ya bolehlah dikatakan itu pembelajaran. Tapi tidak semua firman Tuhan, betul? Iya, sama seperti tadi analoginya, nasihat saya kepada anak saya, jangan Ya membunuh, cukup, Bang. jangan Udah berzina. Itu firman udah Tuhan. dijawab iya. Tetapi ketika saya katakan kamu jangan bolos, nak ya. Ya udah, jangan usah diterangin lagi, udah itu kan bukan firman paham. Tuhan, tetapi itu hikmat yang diberikan Tuhan Iya, untuk udah mengajar. paham. Udah Iya. paham. Artinya kemungkinan besar ya di dalam tulisan Paulus itu tidak semua firman Tuhan. Karena menurut perkataannya sendiri kan begitu, Bang. Setuju? Setuju, Bang? Abang udah mengiyakan, analoginya kena, terus kemudian saya bertanya, Anda iyakan. Termasuk di bilik penjara. Gitu loh. Masa Roh Kudus masuk ke dalam diri Paulus di penjara, ikut di penjara Roh Kudusnya. Ya, menulis surat dari bilik. Dan kita lihatlah sekarang gimana output daripada pengajaran Paulus itu. Tadinya membunuh akal manusia, membunuh secara fisik, merampok. Sekarang tulisan-tulisannya membunuh akal manusia. Tadinya Yesus adalah utusan Tuhan, terus dia matikan secara terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Di Roma 14:9 dihidupkan kembali, dijadiin Tuhan. Seumur hidupnya Paulus sama Yesus kagak pernah ketemu. Giliran nggak ada, dia menulis surat tentang tokoh yang dia maksud. Padahal kagak pernah ketemu, nggak tahu pribadinya Yesus seperti apa. Tapi hebat memang Paulus, Bang. Saya akui dia. Dialah yang membuat Yesus terkutuk dan dialah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Datanya sangat jelas, Galatia 3:13 sama Roma 14:9 dibantu oleh kisah KPR bahwa di sana juga dijadiin Tuhan setelah mati di tiang salib. Kisah 2:32 di sana. Ya nggak apa-apa sih, Bang, kita sering maklumi saja. Anda silakan mencintai Paulus. Ya, kami menampilkan apa adanya. Tidak ada perdebatan di sini ya, Bang. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kira-kira gitu, Bang. Siap, Bang. Merdeka, Bang. Nah, itu tadi Paulus itu seperti apa. Tapi kenapa ya Paulus dikatakan orang Farisi ya, Bang ya? Ya kan dia memang berasal dari keluarga Farisi dan dia adalah orang kaya tadinya. Orang Farisi itu orang baik ya, Bang? Orang Farisi kalau dalam pandangan Yesus, begitu juga dengan ahli-ahli Taurat, mereka itu kan tokoh-tokoh ternama ya di tengah-tengah masyarakat, baik tokoh agama, tetapi mereka kan munafik kan, mereka tahu hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi tidak baik ya, Bang? Ya tidak, karena mereka membelok-belokkan isi daripada esensi daripada. Jadi iya, kesimpulannya, Bang, orang Farisi itu tidak baik. Paulus juga orang Farisi, artinya Paulus tidak baik, kan gitu ya, Tidak Bang? baik juga Paulus, iya, sebelum bertobat. Tidak baik juga. Sebelum bertobat. Kalau boleh tahu orang tuanya Paulus orang mana sih, Bang? Suku apa? Nggak tahu, Bang, yang pasti bukan orang Batak, bukan orang Jawa, nggak tahu. Iyalah. Coba aku cari dulu, Bang. Bukan orang Bugis juga ya? Bukan orang enggak, yang bukan dari suku-suku Indonesia, enggak. Nanti saya cari tahu dulu, Bang. Tapi kenapa ya teman-teman kita Kristen yang nggak ada yang mencari tahu silsilah Paulus itu ya? Karena yang paling penting,
Begini Bang, tentang pengajarannya saja kita kadang belum tuntas-tuntas kan tentang nasihat didikannya, teladan-teladannya itu saja kita belum tuntas-tuntas. Jadi sesuatu yang nggak terlalu penting, apalah coba pentingnya apa mencari tahu. Kecuali kalau kita orang teologi ya perlulah ya silsilah itu kita tahu kan. Karena ya bayangkanlah Bang ya belajar 8 SKS ya. Masa sih kita nggak bisa mengetahui silsilah kan? Tapi kan kita ini kan bukan anak kuliahan kan, kita kan bukan mahasiswa. Jadi eh, didikan-didikannya saja lah yang kita Bang pelajari ini kan. Bang, kalau Iya ada Bang. orang ini Bang ya, ada orang yang melamar anak Anda, Iya. misalnya Anda anak gadis kesayangan dilamar oleh seorang cowok ganteng gitu loh. Apa perlu dicari? Cowok ini keluarganya siapa, silsilahnya dari mana? Perlu nggak ditanyain tuh Bang? Perlulah Bang, bibit-bibit Perlu. bobotnya ya perlulah. Bebet bobot. Terus kedua, tulisan Paulus kan tebel banget tuh Bang. Gitu ya. Surat-suratnya ya. Tebal banget. Kenapa sih nggak di ini sebenarnya Paulus ini orang mana sih, keluarganya siapa gitu loh. Kenapa nggak dicari dulu Bang baru dipercaya gitu loh. Sebagaimana Anda harus meneliti menyeleksi dulu calon menantu Anda untuk anak Anda yang perempuan gitu loh Bang. Analoginya nggak nyambung sih Bang. Kan kalau kita berbicara kitab suci, maka yang begitu banyaknya pengajaran di dalam ya toh. Maka yang kita cari itu kan tentu mana sih pengajarannya. Ini makna-makna rohaninya apa sih yang bisa kita apa namanya kita terapkan dalam kehidupan kita. Untuk memahami satu pasal saja, itu kadang kita bisa rumit loh Bang, kalau kita nggak baca ulang-ulang. Apalagi lah mau mencari tentang silsilah Paulus yang tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan iman kita. Jadi kan yang kita baca itu kan, oh ini cerita tentang ini. Kemudian nilai rohaninya ini. Oh berarti begini ya kalau kita Yang lakukan jelas seperti ini. ini aja Begitu. Pak, yang jelas silsilah Paulus asal usulnya itu nggak jelas ya, nggak ditulis di Bible ya Bang ya. Makanya kan di Alkitab kan ada dituliskan Bang, banyak yang tidak tertuliskan. Karena kalau Alkitab mau menuliskan itu semua, nggak cukup nanti katanya kan. Iya, Jadi, artinya tidak tertulis, artinya tidak ada. Kalau tidak ada, artinya tidak jelas dari mana ini Paulus berasal, orang tuanya siapa, kakeknya siapa. Itu aja Bang, oke? iya, dan para Ya, udah murid yang cukup. lain juga kan begitu juga kan Bang. Begitu juga seperti Matius. Kan nggak semua dijelaskan ini, Matius ini anak keberapa, neneknya siapa, kan enggak kan. Ya, oke, enggak. Kita maklumi kok Bang, jadi nggak ada tertulis. Boleh nggak kalau nggak jelas latar belakangnya, terus surat-suratnya banyak. Boleh nggak sih ada Kristen itu mempertanyakan, mengkoreksi begitu? Ada nggak yang Anda koreksi tulisan Paulus itu Bang? Atau gini pertanyaannya, apakah semua tulisan Paulus itu Anda percaya, Anda telan bulat-bulat tanpa ada koreksi Bang? Silakan Bang. Ya, tentu kita kan harus koreksi ya, karena itu Alkitab juga menuliskan Bang bahwa bahkan Yesus sendiri mengatakan ya, ujilah aku katanya, ujilah aku. Jadi kita nggak diajarkan untuk ya sudah baca kemudian imani lakukan, enggak. Coba baca Alkitab. Kita disuruh loh untuk mencari tahu kebenarannya. Bahkan ada ayat yang mengatakan, carilah terlebih dahulu kebenaran tentang kerajaan surga, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Kita disuruh untuk mencari tahu loh, Oke, mencari coba tahu. Bang izin, Bang. Coba saya mau membawa Anda ke suatu data. Apakah Anda mengkoreksi atau Anda mengiyakan? Ada dua nanti data, satu persatu. Galatia 3:13. Abang ini koreksi atau abang setuju? Tulisan Paulus Galatia 3 nomor 13 itu Bang. Anda mau Coba mengkoreksinya silakan, Bang. Iya. atau Anda setuju begitu saja? Enggak, coba tolong baca Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Anda setuju atau Anda ingin koreksi nih? Ini data dari Paulus. Maksudnya setuju dengan isinya atau bagaimana Bang? Ya, Anda setuju dengan isinya mengutuk Yesus atau Anda ingin mengkoreksinya, menyelamatkan Yesus dari kutukan Paulus? Begini Bang, Abang harus pahami konteks daripada ayat itu ataupun kalimat itu. Begini Bang, dalam didikan orang Yahudi Bang, makanya di Perjanjian Lama ada ditulis bahwa terkutuklah orang yang tergantung
di kayu salib. Karena apa? Hukuman penyalipan itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang dipandang sangat rendah dan hukuman yang tertinggi karena kejahatannya yang paling besar. Jadi memang dalam didikan orang Yahudi, Bang, orang-orang yang mati di kayu salib itu benar-benar adalah orang yang hina, orang-orang yang terkutuk. Makanya dikatakan orang terkutuk. Oke, kalau begitu jangan terlalu panjang, Bang. Artinya Anda tidak mengkoreksi di Galatia 3:13. Anda setuju dengan Paulus mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. Anda setuju? Anda koreksi nih, silakan. Ya setuju, karena kan Saya setuju, terima kasih. Kan, dengar dulu Bang, Paulus itu dia kan tahu benar loh tradisi, kebiasaan, didikan-didikan yang ada di tengah-tengah keluarganya dan masyarakatnya kan. Makanya dikatakan Yesus itu karena kasihnya yang begitu besar, dia mau menjadi kutuk kan. Kutuk terhadap dosa itu loh di kayu salib cukup, itu. Bang. Makanya dikatakan begitu besar kasih Allah itu sehingga dia mau menjadi kutuk begitu. Oke, Bang, lanjut ya. Artinya Anda tidak mengoreksi Galatia 13, Paulus mengutuk Yesus. Anda setuju. Jadi Anda setuju dengan Paulus kalau Yesus itu terkutuk. Artinya Anda idem, tidak ada koreksi di sini, betul? Begini, lanjut, Bang. Ya. Bukan hanya Paulus yang mengatakan, Bang, tetapi itu didikan orang Yahudi. Semua orang yang mati di kayu salib itu orang terkutuk. Jadi bukan hanya Paulus. Dan saya yakinkan semua isi Alkitab saya setuju, nggak ada satupun yang perlu dikoreksi. Bukan mau saya melebih-lebihkan. Udah saya yakan Anda, artinya Anda setuju orang Yahudi mengutuk Yesus. Paulus menulis surat. Gantian dulu, Bang. Gantian, Bang. Anda setuju orang Yahudi mengutuk Yesus, Anda setuju Paulus mengutuk Yesus, Anda setuju. Jadi di sini nggak ada koreksi. Kita lanjut ya, Bang ya. Oke. Bang, satu lagi, Bang. Bang harus paham. Bukan Paulusnya yang mengutuk Yesus di situ, tidak. Tapi dia mengatakan memang dalam kebiasaan didikan dari orang Yahudi, terkutuk orang yang mati di kayu salib. Makanya Paulus juga mengatakan bahwa dia mau menjadi kutuk. Tapi hanya Paulus, Bang. Tapi hanya Paulus yang berani menulis itu. Orang Yahudi kagak nulis. Abang. Abang harus paham maksud dari pengajarannya. Dalam pasal yang lain, Paulus kan memuliakan Yesus. Tetapi di dalam konteks itu, dia mengatakan perkataan didikan daripada orang-orang Yahudi di masa itu memang terkutuk orang yang ada di kayu salib. Oke, menurut Anda dia hanya menyampaikan kembali seperti itu, bukan berarti dia dari mana Paulus? Jadi, Bang, dari mana Paulus tahu kalau Yesus itu terkutuk, Bang? Siapa yang ngasih tahu Paulus? Itu kan memang sudah didikan daripada orang Yahudi, Bang. Semua orang yang mati dihukum di kayu salib memang orang-orang yang terkutuk. Artinya orang-orang terkutuk adalah orang-orang yang terhukum berat, orang-orang yang berdosa, seperti itu. Oke, jadi Paulus ini menulis surat, Yesus terkutuk karena didikan orang Yahudi, begitu ya? Iya, sesuai dengan didikan pemahaman mereka. Jadi, ya orang Yahudi mendidik Paulus, kemudian Paulus menulis surat bahwa Yesus terkutuk. Begitu ya, Bang ya? Ya, memang terkutuk kalau orang yang mati, yang tergantung di kayu salib karena hukuman daripada perbuatannya. Ya memang seperti itu, Bang. Baik, makasih, Bang. Kalau boleh dibalik, Bang, terkutuk itu menurut Anda itu baik apa tidak baik itu terkutuk itu, Bang? Terkutuk itu ya memang tidak baik ya, tidak makanya baik. Disitulah letak kemuliaan daripada keagungan dan juga kemahacintaan Tuhan ya. Dia mau menjadi kutuk untuk membebaskan manusia dari kutuk hukum Taurat. Makanya sekarang orang-orang Kristen yang percaya, dia sudah terlepas dari hukum Taurat karena dia sudah menjadi kutuk atas hukum Taurat itu di kayu salib. Oke. Terus kemudian kalau gitu siapa sih yang mengutuk Yesus, Bang? Kok siapa, Bang? Ya setiap orang-orang yang nggak beriman di masa itu sekalipun kan mengutuki dia, bahkan meludahi dia. Karena dia dianggap penjahat. Bahwa sesungguhnya dia nggak penjahat, tapi dia dipandang penjahat. Dia kan karena difitnah, tetapi dia menerima itu. Makanya dikatakan Yesus, dia pun bisa membebaskan diri, menyuruh malaikatnya untuk melepaskannya. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Karena demi apa? Memang harus ada penumpahan darah di kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Untuk mengambil manusia yang tadinya dia harus mati dalam dosanya, tetapi dia bisa dibangkitkan lagi nanti.
dia hidup dalam kekekalan di kerajaan surga. Itu tujuan daripada kematian Yesus. Mengambil loh. Jadi kita ini tadinya milik iblis kan? Milik iblis. Nggak usah kepanjangan, Abang. Dia mengambil kita, menyelamatkan kita. Abang Laskar nggak usah panjang. Artinya apa di sini? Menurut Anda, yang mengutuk Yesus itu manusia atau Tuhan yang mengutus Yesus? Silakan, Bang. Ya manusia lah. Manusia, karena dia dipandang kan orang berdosa, dipandang penipu, dia dipandang baik. Jadi yang mengutuk Yesus, yang lain tolong jam dulu, belum selesai. Yang mengutuk Yesus adalah manusia, ditulis oleh Paulus, kan begitu ya? Karena dididik. Iya, baik. Iya. Terus yang kedua, Bang. Dan pengajaran itu yang ditulis oleh Paulus kan, bahwa orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Oke, yang kedua, Bang, terus yang dikutuk itu manusia atau Tuhan, Bang? Yesus waktu dikutuk itu, Bang, Yesus waktu terkutuk, Yesus kedudukannya dia manusia atau dia Tuhan, Bang? Yang mengutuk Yesus, siapa yang mereka yang percaya dia adalah Tuhan kecuali para murid? Ya tentu dia sebagai manusianya yang dikutuk. Manusia. Jadi waktu Yesus kena kutuk, dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Ya memang kan firman datang kan, Allah datang menjadi manusia kan? Di dalam kemanusiaannya kan? Jadi pernah Yesus ini berhenti tidak Tuhan dia waktu dia terkutuk ya? Tapi pada mulanya dia kan adalah firman itu, adalah Allah itu sendiri kan, dalam Yohanes yang tadi kita bahas. Jadi yang terkutuk ini manusia atau Tuhan, Bang? Ya kemanusiaannya yang terkutuk, ya makanya Allah kan keluar. Iya kan? Makanya ketika Yesus sebelum mati, kan di Kolose 2 ayat 9 tadi saya baca bahwa di dalam kemanusiaannya, iya kan, berdiam kepenuhan Allah, iya kan? Jadi kepenuhan Allah itu ada di dalam jasmanianya, dalam kedagingannya. Oke, jadi waktu Yesus jadi waktu Yesus di kayu salib, Allah kan keluar, makanya dikatakan, ya, paham, Bang. Eli Eli lama sabaktani, Allah kenapa engkau meninggalkan aku? Itu kepenuhan Allah itu keluar. Jadi pernah Yesus ini waktu terkutuk, Bapa di dalam dirinya itu keluar. Jadi pernah Yesus kekosongan Tuhan di dalam dirinya waktu dia terkutuk. Betul ya, Bang ya? Iya, tetapi Abang nggak boleh mengingkari ya bahwa kedagingan Yesus itu pun berasal dari firman. Tetapi ya ketika dia menjadi kutuk, ya memang kepenuhan kalahan itu ya keluar dari dalam diri Yesus. Artinya adalah dia menjadi kutuk. Artinya adalah waktu Yesus dikutuk oleh manusia, diperkuat oleh Paulus, Yesus kekosongan ketuhanan karena Bapa sudah keluar dalam dirinya, yang dimaksud Eli Eli lama sabaktani tadi itu. Iya, kepenuhan Allah itu kan keluar. Karena Allah itu kan nggak bisa menjadi kutuk, tetapi kemanusiaannya Yesus, kedagingannya itulah yang menjadi kutuk. Oke, paham Bang. Oke. Kita lanjut ya, Bang. Artinya Yesus Abang sudah paham toh? Abang sudah paham. Artinya Yesus pernah. Iya, enggak apa-apa, Bang. Jadi Yesus pernah kekosongan ketuhanan waktu dia terkutuk. Betul ya, Bang ya? Ya. Jadi Yesus pernah kekosongan ketuhanan waktu dia terkutuk. Betul? Abang gak usah mengatakan pernah kekosongan ketuhanannya. Pokoknya sebelum dia mati, dia menjadi kutuk, kepenuhan kalahannya itu keluar. Makanya dia keluar berarti kosong. Aku nggak bisa mengatakan seperti itu. Nanti dia nanti menjadi maknanya jadi apa ya? Bisa bermakna ganda nanti, Bang. Ya udah terserah Abang dah. Yang terakhir, Bang. Kalau waktu terakhir ya. Kapan Yesus itu pemulihannya tidak terkutuk lagi? Siapa yang membuat dia mengeluarkan kutuk dalam dirinya? Silakan. Ya, jadi setelah dia memberikan dirinya, jadi Yesus itu nggak pernah mati karena manusia ya, nggak, karena Yesus juga mengatakan ya, Yesus mengatakan bahwa dia menyerahkan dirinya kan, sehingga dia mati, kemudian dia pun mengambil kembali nyawanya kan. Itu kan ada ayatnya kan, itu sudah pernah kita bahas juga, itu ada ayatnya. Bang, pertanyaannya adalah siapa yang melepaskan kutuk di dalam diri Yesus? Saya kalau nggak ada tertulis, saya nggak berani untuk bernarasi, Bang. Oke. Waktu dia bangkit kembali, Roma 14:9, Bang. Dia bangkit, kemudian Paulus mengatakan, saya bacain ya, Bang ya.
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi dia mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Pertanyaannya Bang, apakah waktu dia bangkit hidup menjadi Tuhan, kutukan itu masih nempel ke dalam diri Yesus atau sudah nggak ada kutukan itu? Silahkan Abang. Tidaklah Bang, kan setelah dia mati, dia kan masuk ke dalam kerajaan maut kan, untuk menyelamatkan orang-orang yang belum pernah mendengarkan tentang kedatangan Mesias ini. Dia kan 3 hari kan masuk dalam kerajaan maut. Kutuk itu ya sudah selesai Bang di kayu salib itu Bang. Loh, justru di Sudah kayu, acara itu kan justru sudah di, selesai. Abang ini jadi Bang, justru di kayu salib dia kena kutuk Bang. Iya, dan itu sudah selesai ke ya pencurahan darah itu, kutuk itu selesai, kutuk daripada hukum Taurat itu Siapa yang selesai, menyelesaikan? Siapa yang mengeluarkan kutukan itu? Siapa yang menyelesaikannya? Bang. Dengan kematiannya secara otomatis hukumnya begitu Bang, dengan pencurahan darahnya, maka kutuk hukum Taurat itu Paham, selesai. Jadi kematiannya dan darahnya ini membuat dia terkutuk atau membuat dia tidak terkutuk? Terkutuk itu Bang, itu sebagai pengajaran orang-orang Yahudi, semua orang yang mati di kayu salib berarti adalah orang-orang yang sudah terbukti ya, menurutnya kan begitu, terbukti Oke, baik. melakukan dosa kan. Mereka melakukan dosa sehingga mereka terkutuklah yang di kayu salib itu karena dosanya. Terakhir Nggak Bang. mungkin, nggak Ya udah mungkin cukup Bang, orang-orang yang mati cukup di Bang. kayu Aku mau salib. berbagi yang lain cukup. Menurut Anda, ada kan 2 janji saya. Roma 14:9 ini Anda setuju atau Anda mau koreksi? Tulisan Paulus. Yang mana Bang? Saya bacain ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Anda mau mengkoreksinya atau Anda setuju? Kalau Paulus mengatakan Yesus mati hidup kembali menjadi Tuhan. Silakan. Ya setuju Bang. Setuju ya udah. Artinya memang Yesus mati dulu baru hidup. Kalau dia nggak mati dia nggak menjadi Tuhan, betul? Begini Bang, jadi kemanusiaannya kan mati kan di kayu salib, tapi dia kan bangkit sehingga dia kembali Menjadi Tuhan. ke dalam keilahiannya, nggak Iya. ada lagi kedagingan kemanusiaannya. Jadi dia murni kembali kepada keilahiannya karena kemanusiaannya itu telah mati di kayu salib menjadi kutuk itu tadi. Loh, Sudah yang bangkit selesai manusia, kemanusiaannya. Bang, yang bangkit manusia kok Bang? Kenapa Abang bilang bangkit manusia? Abang baca kan tadi yang cerita yang Thomas tadi mengatakan, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia kan Bukan masuk itu, secara Bang. tiba-tiba Bang, loh. Anda Pintu tahu tertutup nggak? semua. Waktu dia bangkit itu menemui murid-murid dikira dia hantu loh. Dia memperlihatkan badan-badannya semua. Kemudian minta makanan ikan goreng dia makan. Manusia kok Bang yang ditemui mereka? Tetapi bagaimana dia bisa menembus pintu? Coba, Abang ceritakan dulu. Semua terkunci katanya pintu kan? Pintu-pintu semua kan terkunci. Tiba-tiba Enggak. mereka, Loh, tiba-tiba emang Yesus ada di tengah-tengah mereka. Oke, terus? Jadi menurut Anda itu bukan manusia? Ya dia sudah dalam keilahian. Ya dia bisa dia apa ya? Dalam kesempurnaan tubuhnya. Kalau manusia utuh, nggak mungkin dia bisa menembus. Nggak mungkin dia bisa menembus pintu. Oh, jadi bukan manusia utuh, kayak hologram gitu ya, tembus pintu gitu ya? Terserahlah mau hologram, yang pasti dia bukan dalam tubuh kedagingan karena dia bisa menembus pintu kan, dan dia langsung Oke, berada di baik. tengah-tengah murid-muridnya kan. Kan itu penjelasan ayat itu. Jadi yang bangkit itu bukan lagi daging asli, anak Maria. Sudah dalam kesempurnaannya, bukan lagi dalam daging kemanusiaannya, sudah dalam kesempurnaannya. Nah, terus itu bukan anak Maria lagi tuh. Awal mulanya dia lahir sebagai manusia kan anak Maria ya. Dia ya, dari awal Bang, rahim Maria itu hanya apa ya? Numpang lewat. Diizinkan Tuhan Nah, numpang supaya lewat lah. kalau Abang mau katakan numpang lewat ya seperti itu. Tetapi di dalam kemanusiaan, dalam hubungan kemanusiaan, yaitu ibunya kan sebagai yang melahirkan dia. Kan pengertian dari ibu itu kan wanita yang Ya melahirkan cukup Bang, kita cukup Bang. keluar dari kandungannya. Oke. Yang bangkit ini Bang, yang bangkit ini menembus pintu ini, menurut Anda ini masih anak Maria atau bukan lagi Bang? Kita nggak Yang bisa berisik nih, memberikan, Ros. Itu pengamat berisik loh. kita nggak bisa itu tuh. memberikan pemahaman, nggak bisa kita memberikan pemahamannya Bang. Aku nggak bisa menjawab itu. Nanti Abang akan apa ya? Abang akan kejar saya dengan pertanyaan yang baru lagi. Jadi Abang harus pahami di dalam kemanusiaannya ya dia punya ibu, tetapi Oke. sesungguhnya dia adalah firman Saya nggak Allah itu kejar. sendiri. Terakhir Bang, menurut Anda anak Maria itu masih ada atau sudah nggak ada? Terakhir.
Ya, kalau Anda mengatakan Yesus anak Maria, anak Maria itu adalah Yesus itu di dalam kemanusiaannya, ya dia kan sudah di surga, sudah naik ke surga kan, disaksikan ratusan pasang mata kan. Oke, Sudah naik ke surga, kan? artinya kesimpulannya adalah anak Maria masih ada di surga namanya Yesus, itulah Tuhannya Laskar Kristus, betul? Tapi abang juga harus pahami ya bang, ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi mana duluan ada? Bang. Maria atau Yesus coba? Jadi sampai kapanpun Yesus itu tetap anak Maria yang ada di surga, itulah Tuhan Anda. Kesimpulannya begitu, betul? Iya, ketika dia menjadi manusia, ketika dia menjadi ya udah manusia, cukup bang, udah Anda Maria, jawab, iya. Udah Anda jawab, Tuhan Anda adalah anaknya Bunda Maria yang ada di surga, kan udah dijawab bang. Jangan berantem lah kita. Silakan Pak Dalbo, diambil alih. Mungkin Bang Juma, saya juga mau ngopi lagi. Bang Santo silakan. Saya gantian juga dulu bang ya, mungkin ada yang lain dulu yang masuk untuk diwawancarai dulu. Diwawancarai. Oh jangan gitulah, ini sidang ilahi. Enggak, sudah dari tadi Bang Kudalbo, tapi saya di Komal ini. Ya, artinya diskusinya masih alot, masih enak lah santun. Kalau ada perdebatan-perdebatan itu hal biasa ya. Ya. Sudah, silakan Ini Pak. dulu bangku ya, yang lain dulu Bang. Siap. Iya. Pak pengamat, selamat sore menjelang pagi. Oh Santo masuk. Iya, jadi dia ini wonders ya, Prof Andi. Yesus itu Bapa kan, katamu kan? Siapa Bang saya? Iya, siapa lagi? Oh, Yesus itu Bapa, Yesus itu ya firman, Bapa ya, Bapa ada di surga Bang, bagaimana sih? Oh, Bapa, jadi waktu Yesus mati, Bapa nggak mati gitu? Ya Bapa ya di surga lah, bagaimana? Sedangkan Yesus saja teriak-teriak di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, ya dia ada di surga lah Bang. Oh, Bapa, Yesus. Nah, terus Tuhan pencipta langit dan bumi ada berapa dong? Ya ada satu, Allah Bapa. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan ya? Ya mereka kan punya peranan masing-masing. Firman yang adalah Yesus itu dia berperan untuk melakukan misi penyelamatan kepada manusia kan. Sedangkan Roh Kudus itu roh yang untuk membimbing kan, untuk mengajari pada manusia. Itulah tiga pribadi Allah. Sedangkan Bapa ya itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ada Bapa di surga, Yesus ada di dunia melakukan misinya. Iya. Seperti itu. Iya, berarti Tuhan ada berapa? Tuhan itu satu, hakikatnya satu, Allah kan. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Kan firman yang ada dari dalam diri Allah keluar menjadi manusia kan. Firman yang dalam diri Allah keluar nafas. Jadi waktu dia jadi daging gimana dong? Firman itu gimana? Kok gimana? Yang menjadi manusia sama seperti kita. Ya, waktu dagingnya dia terlepas dari alat vital itu, Lukas 2 nomor 11, itu Tuhan juga, firman juga itu. Iya, firman itu kan yang menjadi manusia kan. Dia bertumbuh ya seperti manusia normalnya Bang. Iya, maksudnya gini, yang ini kan kamu maksakan gitu kan. Nah, bukan maksakan, memang itu kenyataannya, bukan maksakan Bang. Gitu loh. Itu firman juga yang kelepas dari alat vital Yesus gitu loh. Ini kan sesuai data ya. Enggak ada. Iya, memang sesuai. Iya, memang betul yang Abang bilang itu. Ya, namanya juga firman telah menjadi manusia. Mau Abang bilang terus ada, maaf kata ya, ada jenis kelaminnya. Ya memang iya kan, Yesus kan laki-laki. Firman menjadi manusia, menjadi murni seperti manusia. Iya. Jadi daging yang kelepas itu firman itu. Firman yang sudah menjadi manusia, kan sudah menjadi manusia firman ini. Iya kan sudah menjadi daging. Nah, iya awal mulanya firman menjadi kelepas. manusia, iya. Iya, jadi dagingnya itu kelepas itu firman juga. Iya, yang tadi awal mulanya firman menjadi manusia, iya. Oh, berarti sebagian dari firman itu yang telah menjadi daging sudah terpisah lagi. Kok sebagian? Seluruh daripada firman yang masuk ke dalam rahim Maria itu menjadi 100% menjadi manusia seperti kita, dia bertumbuh. Iya tahu, firman itu kan menjadi daging toh. Nah, Lukas 2 nomor 11 setelah 8 hari pentairan, kamu jangan kabur-kaburan ini. Jadi Lukas 2 nomor 11 itu kan setelah 8 hari disunat nih. Nah, yang disunat ini kan kedagingan toh. Ya toh? Ya. Nah, yang disunat ini kedagingannya, daging yang terlepas itu firman juga itu. Firmannya kan sudah berubah jadi manusia Bang. Abang bikin kue, tepung. Tadinya dia tepung ya kan, bisa kita terbang-terbangkan. Begini setelah dia menjadi kue, apakah kue ini tepung? Ya awal mulanya dia tepung. Iya, yang saya tanya yang terlepas dari kedagingan itu kemana itu? Firman juga itu kan? Kan kalau Ya disunat kan firman sudah berubah menjadi manusia. Aduh,
Pak, iya, Bapak ini nggak ngerti loh. Inilah sekarang Abang ini. yang nggak ngerti, abang membatasi diri firman itu sebagai perkataan Allah, makanya kita nggak Iya, ketemu. saya sudah iya kan kamu sudah dijelasin tadi sama Bang Zuma, kamu nggak mau terima nih. Oke, sekarang firman itu menjadi daging. Nah, daging Iya. ini daging, bentar ya, daging. Oke. Ya, coba kita pelan-pelan nih. Yesus itu seutuhnya kedagingan kan? Semua kaki, tangan, ya toh, termasuk termasuk itu yang disunat toh kedagingan toh? Iya, itu kedagingan. itu Jadi, maaf, persamaan kata daging itu dalam kemanusiaannya. Nanti jangan apa yang bilang darah itu daging juga kan. Jadi tulang-tulangnya maksud daripada kedagingan itu kemanusiaan ya itu. Lanjut. iya kedagingan lah namanya kan manusia daging Yesus toh. Kan Iya, iya saya hanya pastikan jangan sampai nanti kita keliru makna. Lanjut Bang. yang saya tanya kedagingan ini yang terlepas dari bagiannya Yesus itu kan firman juga kan? Iya, awal mulanya. Nah, itu kemana itu waktu dia disunat itu? Ya dibuang lah kan sudah menjadi sudah dalam kedagingan. Lo katanya firman telah menjadi daging di mana sih? Terus dibuang. Ya dibuang kan sudah. Ya memang kan tradisinya kan begitu, dipotong ya dibuang. Terus masalahnya apa? Firman Kan yang sudah menjadi loh, kok firman dibuang gimana? Berarti Tuhan dibuang. makanya abang kan membatasi firman itu kan hanya berupa kata-kata, Bukan nasihat. saya bisa. iakan daging. Yang saya tanya, firman yang daging ini sudah dibuang. Iya sudah dia firman itu kan Daging, sudah menjadi. firman telah menjadi daging. Iya, Jadi firman kan sebagian sudah daripada menjadi. Tuhan itu yang menjadi daging sudah dibuang. Ya kan daging itu yang dibuang. Masalahnya apa? Daging itu sudah menjadi firman toh? Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging. Daging itu firman. Iya. Makanya sama toh, daging firman, firman daging. Nah, daging ini terlepas, dibuang daging itu, firman itu. Kan firman itu jadi daging. Ya bukan berarti daging itu berubah lagi menjadi firman, yang nggak seperti itu. Firman Nah, iya, itu daging. menjadi daging, selesai menjadi daging. Jadi ketika Jadi dipotong, daging, daging ini firman toh. iya. Nah, firman ini kan Tuhan katanya nih. Sebagian dari Tuhan atau Tuhan. Tapi kalau kita lihat di Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Theos, Tuhan toh. Ini kurang ajar tukang sunat ini ke firman dibuang-buang gimana sih? Iya, firman sudah menjadi daging. Oke, kalau Bagaimana, Anda tadi Bang? Abang paham? sebagian daripada Tuhan telah menjadi, berarti sebagian Tuhan ini dibuang. Bukan Bang, begini Bang, begini. Firman yang dibuang itu nalar abang diambil yang oleh salah. iblis. Abang mengulang-ulangi begini ya. Firman menjadi daging, jadi manusia, selesai. Jadi kalau dia disunat dibuang, Tunggu dulu. ya dagingnya. Abang hanya membayangkan, loh, kan daging ini kan adalah firman. Firman ini sudah berubah menjadi daging, ya sudah letak, selesai, jadi daging. Ketika dia disunat, ya disunat. Selesai, itu dagingnya daging, bukan firman lagi. Ini gara-gara si Meong ini. Gimana sih ini dagingnya daging bukan firman? Loh, katanya firman telah menjadi daging. Kan sudah menjadi daging, ya selesai. Jangan Anda berubah-berubahkan lagi nanti. Daging ini kan berarti firman, ya nggak begitu. Firman sudah menjadi daging. Selesai. Firman sudah Nggak menjadi ada lagi mau daging. berubah-berubah Daging mau sudah- menjadi firman lagi. Oke, firman sudah menjadi daging. Daging itu firman toh? Nggak bisa Bang balik-balikkan. Firman sudah menjadi daging, selesai. Makanya Bung, di situ kan sebenarnya perkataan Yohanes tidak pernah Yesus berkata bahwasanya firman itu aku adalah Yesus, firman Tuhan yang menjadi manusia toh. Nah, kamu paksakan di situ dari Hamne Plato itu. Nah, sekarang saya tanya, sesuai yang tertulis firman telah menjadi daging. Oke. Oke, Abang bawa-bawa Daging Yohanes ini ya. disunat. Maaf ya, alat vital itu termasuk daging tidak? Masuk toh? Daging. Kan semua ini kedagingan masuk toh? Iya. Ya, berarti setelah terlepasnya daging ini, itu Tuhan, itu firman juga toh? Abang paham nggak sih? Firman menjadi daging, selesai. Abang nggak boleh balik-balikkan dia, daging ini menjadi firman lagi. Firman menjadi daging, selesai. Dia menjadi utuh. Seperti manusia, baik darahnya, tulang-tulangnya, maupun ketika dia sunat kulit arinya, ya itu tetap ya kulit ari seperti kita sendiri. Oh, enggak gini Bung. Firman itu telah menjadi daging, itu 100% kedagingan toh? Termasuk itu toh daging? Iya, Nah, termasuk alat vital, maaf ya, karena kan ditulis di dalam. iya, seluruhnya yang ada di dalam tubuhnya. Iya, berarti kalau firman telah menjadi daging pas disunat, kalau orang disunatkan itu berarti daging itu ada yang terpisah dari Iya, tubuh. ada, iya kulitnya iya dibuang. Yang saya tanya daging yang terpisah itu kan firman, dibuang.
Abang jangan membalikkan dia menjadi kembali firman lagi. Ya dagingnya tetap daging. Kan Iya, sudah, ya, sudah ini kan sudah menjadi firman toh. Gimana sih ini? firman berubah. Ya Tuhan deh. Firman menjadi daging. Iya kan? Sudah selesai. firman Abang jangan menjadi membayangkan daging, daging ini nanti menjadi firman lagi. Loh, Bagaimana bukan sih firman dalamnya? telah Bung, firman telah menjadi daging. Iya. Ya kan ketawa kan sambil Masalahnya, Bang firman Laskar, telah menjadi Bang daging, Kristus. makanya kamu telan itu. Bagaimana Bangko? Bagaimana? Masalahnya, Makanya Bang dikatakan tadi Kristus. hanya tentang firman Nah. perkataan toh kau nggak terima. Kan begitu. Kau tarik firman menjadi daging menurut kata Yohanes. Sementara tidak ada pernyataan Yesus bahwasannya dia itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Saya kasih sedikit ya. Kalau dia itu firman Tuhan yang menjadi manusia, kenapa waktu dia dibaptis di Yordan, kenapa dia masih mendengarkan firman? Dan kenapa kalau dia itu firman itu, kenapa dia menyampaikan firman? Dia diperintahkan untuk menyampaikan firman. Padahal dia itu bukan sudah firman itu sendiri. Kalau menurut Yohanes. Sementara tidak ada pernyataan Yesus. Nah, dipaksakanlah Yohanes ini firman telah menjadi daging. Setelah ditanya, alat vital itu kan kedagingan. Terlepaslah dia dari situ. Berarti kalau firman telah menjadi daging, berarti daging itu firman. Nah, terus dibuang firman yang terlepas itu kan? Kemana itu kok dibuang? Itu kan firman. Kenapa enggak? Maksudnya ya kalau firman telah menjadi daging kan maksudnya mungkin disimpan atau gimana gitu. Abang kenapa memaksakan diri? Kan sudah dikatakan firman menjadi daging, selesai dia menjadi daging, menjadi manusia, sama seperti kita. Jadi abang nggak boleh lagi berpikir, loh berarti ketika dia disunat, berarti ini firman ini dibuang. Sudah menjadi daging, nggak ada kembali lagi mau menjadi apapun. Terus air ludahnya Tuhan Yesus ketika dia membuang ludah, terus firmannya itu terbuang sia-sia seperti itu. Sudah menjadi daging, selesai titik. Apa Jangan yang menjadi bayangkan daging? lagi. Jangan membayangkan kembali menjadi firman kembali. Enggak, firman selesai itu- menjadi firman, apa menjadi manusia. Nah, firman itu adalah Tuhan toh? Ya? Firman itu adalah Tuhan. Yohanes 1 nomor 1 toh? Theos. Firman itu Iya. adalah Theos, Tuhan toh? Iya. Oke. Iya karena kan awal mulanya kan berasal dari Allah kan, dan firman itu adalah Allah kan dalam Firman itu jangan pakai Allah. Oke, kalau satu L aja atau Theos. Firman itu adalah Theos atau Tuhan toh, sesuai Yohanes 1 nomor 1. Kan begitu. Berarti Tuhan ini telah menjadi manusia toh, menjadi daging gitu loh. Begitu kan firmannya. tariknya kan? Iya, kan kita kan nggak boleh Ya, membatasi kita loh. sepakat ya, berarti Theos ini telah menjadi daging. Oke, Tuhan telah menjadi daging, betul? Begini Bang, ketika firman menjadi manusia, abang nggak bisa membayangkan firman itu Saya nggak habis. bayangkan, saya nggak pernah membayangkan Jadi itu. sama seperti Dari mana roh. waktu saya membayangkan. Sama Saya seperti tanya roh. Data, Pak. Sama seperti roh. Roh Kudus diberikan kepada banyak orang, miliaran orang ya kan, kepada orang-orang yang percaya. Bukan berarti Roh Kudus itu hanya satu. Karena Allah itu sumber firman dan dia pun juga sumber Nggak roh. nyambung, Pak. Jadi nggak ada istilah habis. Karena abang membayangkan, kan firman itu kan adalah Allah. Emang dari mana Berarti ya kok saya selesai. ada bayangkan Berarti ini dari tadi saya lagi main ini, lagi main Mobile Legends, nggak ada bayangkan itu. abang ini. membayangkan itu Tahu, ketika saya firman menjadi pernah. manusia, berarti betul. Allah itu sudah di dalam diri Yesus. Firman habis enggak, karena Saya Tuhan nggak itu sumber berbicara firman dan firman sumber habis. roh. Emang saya nggak ada bilang tadi firman habis? Tidak. Kamu ini ngarang-ngarang firman habis dari mana? tapi kan- Saya tapi jual-jual kan- firman. Terus habis orang mau beli. Bukan begitu. Penjelasan abang kan kira-kira seperti itu. Bukan Abang mengartikan firman itu satu, begitu loh. Saya nggak bilang Firman satu, Pak. Dari mana saya bilang firman itu nggak satu? bisa Kamu ini. habis-habis. Kamu kok kesana kemari. Firman telah menjadi daging. Kalau kita tarik, firman itu adalah Tuhan. Di dalam datamu. Berarti Tuhan adalah firman, betul? Bingung. Iya. Tapi tidak berarti- terbatas ya. Firman itu nggak terbatas. Iya, firman itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah firman menurut Yohanes 1 nomor 1. Sudah Iya. dikatakan tadi Gurunda Zuma, akhirnya kamu nggak mau terima. Nah, sekarang terima Iya. ini dari pentafsiran filsafat dari Hamne Plato. Kau telan ini. Nah, sekarang Tuhan ini telah menjadi daging, toh. Nah, daging ini dari Yesus ini kan 100% kedagingan nih. Disunatlah gitu loh, terlepaslah kedagingan tua yang kedagingan ini yang Tuhan telah menjadi daging. Berarti daging ini jangan kau pura-pura bego. Tuhan telah menjadi daging. Daging ini sudah
terlepas. Berarti ada dua kedagingan. Daging yang terlepas dan daging yang tak terlepas. Ngerti? Abang membayangkan Tuhan itu menjadi daging, Tuhan yang Saya mana? nggak pernah bayangkan, Kucluk. Dari mana saya bayangkan, Kucluk? Abang tadi kan bilang Tuhan sudah menjadi daging. Ya, Sekarang saya tulis loh, Tuhan telah menjadi daging, toh. Kamu bikin naik darah saya. Kenapa? Lama-lama kau gigit juga kupingku nih. Aku gigit kupingku ini. Firman telah menjadi daging. Firman itu Tuhan Theos. Theos telah menjadi daging. Memang agak rumit kan Bang memahami kekristenan kan. Memang harus orang-orang yang sebenarnya yang dijelaskan orang-orang tadi yang Bapak dikarunia Subas Roh Kudus yang mampu memahami itu Bang. Aduh, kamu Percaya yang lah aku mau memahami bilang. secara filsafat Halnya Plato. Banyak loh Bang, Itu. banyak orang stres Bang karena memahami. Gak Memang ada rumit yang itu terkait Bang. dengan data itu. Yesus sendiri Itu abang tadi sudah mulai, abang kan sudah mulai stres itu kamu mau yang gigit sudah mulai kuping itu. stres. Nah, kamu kan sudah mulai stres ini, bingung kan? Kamu yang bingung, kalau saya nggak bingung. Enggak, aku sedikit pun nggak ada bingung, aku nggak ada sedikit bingung. Loh, Sedikit pun aku sekarang nggak ada bingung. sekarang Serius. saya tanya, coba kalau kamu nggak bingung, Iya, Firman silakan. adalah Tuhan, Tuhan adalah Firman, sama tidak? Di mana ada tertulis firman adalah Tuhan? Pada mulanya adalah Theos. Firman. Theos, ya toh? Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos, betul? Ya, Nah, firman firman itu itu adalah dengar Tuhan. ini Bang. Sama Pahami lagi. begini. Pahami. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya kan? Dia sama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. adalah. Artinya Betul. firman itu adalah Allah. Masa Tidak kalau bisa saya balik- terlepas dari kalau saya balik, Allah kemahakuasaan itu adalah Allah. Firman sama? Sama atau tidak Ya. sama? Apa? Kalau saya balik, misalnya Firman itu kan adalah Allah, adalah Theos, adalah Tuhan. Nah, saya balik, Tuhan itu adalah Firman, sama tidak? Tetapi abang jangan pernah Jangan pakai menghilangkan tetapi, setan putar. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ingat Iya. loh kata bersama-sama berarti, Iya, berarti firman kata dan kunci- Allah itu berbeda. Itu dua pribadi yang berbeda kan? Betul kan? Enggak, maksudnya Dua kata hal yang kunci berbeda, terakhir. kan? Kata terakhir itu apa kata terakhir? Firman itu adalah Tuhan toh. Nah, saya balik. Iya, dan Misalnya iya, karena begini. itu adalah miliknya Allah. Salah satu pribadi dari dia. Pengertian dari firman itu kalau adalah Anda Allah. berarti milik Karena itu berarti adalah bagian dari berasal. pribadi dia. Berarti betul apa yang dikatakan Bang Gurna Zuma tadi. Firman itu berasal dari Tuhan. Iya. Yang menyalahkan itu siapa? Kan saya katakan memang kan firman itu kan salah satu pribadi dari Allah dan firman itu adalah Allah, iya kan? Begitu. Iya, Jadi jangan ada satu kata pun yang kita itu hilangkan. berasal. Bukan firman itu. Kalau Anda tarik firman itu adalah kembali ke tadi, Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman Aduh, itu kalau bersama-sama Anda berkata dengan- tunggu dulu. Begini, kalau Anda tadi yang berkata firman itu berasal, itu betul. Berarti firman itu bukanlah Tuhan. Tuhan itu bukanlah firman. Ngerti nggak? Makanya aku bilang, Paham? Bang, Berarti jangan ada firman satu kata. itu memang Jangan berasal ada. dari Allah dan firman itu bukanlah Tuhan seperti penjelasan tadi. Dikala mana Tuhan berfirman, sifat Tuhan berfirman, firman yang dikeluarkan dari Tuhan itu ya sudah berdiri sendiri. Misalnya jadilah terang. Terang itu bukanlah Tuhan, dia sudah berdiri sendiri. Ngerti? Firman itu bukanlah Tuhan. Kalau ditarik misalnya firman itu adalah Tuhan, nah di saat Tuhan berfirman jadilah terang, berarti terang itu pun Tuhan. Seperti itu jadinya, Pak. Kalau firman berasal, iya betul. Berarti batalah di situ firman itu adalah. Berarti firman itu berasal dari Allah. Itu yang pas. Berarti gugur firman itu adalah Tuhan. Makanya Bang begini ya, izin saya bicara. Kalau Abang berbicara tentang penciptaan, di situ kan berfirmanlah Allah, maka dia berkata-kata, menghendaki segala sesuatu itu ingin ada, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Dia dengan berfirmanlah, berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus, dia bukan berfirman, tetapi firman itu diutus masuk ke dalam rahim Maria untuk menjadi manusia. Jadi dia bukan berfirman. Firmannya itu yang diutus keluar. Lukas 1 nomor 26 kau baca enggak itu? Dalam menciptakan Itu langit Tuhan dan memerintahkan siapa itu? Tuhan memerintahkan siapa itu di dalam bumi. Bible Makanya itu? abang harus bisa membedakan berfirman dan mengutus firmannya. Berfirman dan mengutus firmannya itu berbeda. Kalau dia berfirman maka dia berkata, berucap Jadi untuk waktu menjadikan waktu Tuhan sesuatu yang mengutus tidak ada malaikat jadi itu, ada. aduh, waktu Tuhan Bagaimana? mengutus malaikat itu dengan cara apa itu? Dia dengan cara ya berfirman, berkata, dia utus. Firman. Iya.
Yesus bukan dengan berfirman, bukan dengan berkata. Lah, Firmannya Lukas yang 1 nomor diutus. 26 itu dengan cara apa coba? Yesus firmannya yang diutus. Dalam Yohanes dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firmannya itu diutus Coba Anda buka masuk dulu ke dalam Lukas 1 rahim nomor Bunda 26. Maria. Buka-buka, Berbeda, coba Anda Bang. baca Lukas 1:26 itu. Abang baca saja silakan. Berbeda kalau tadi Allah berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah Yesus di dalam rahim Maria. Maka dia dengan perkataan, ini bukan dengan perkataan tetapi firman yang diutus masuk keluar dari Allah, firman itu masuk ke dalam rahim Maria. Bedakan berfirman dengan diutus. Seperti itu. Emang kamu ini. Lukas 1 Berat kan, nomor Bang? 26 itu Tuhan Coba abang mengumpulkan siapa begini, itu? Bang. Coba abang. Malaikat. Abang Terus akan lebih berkata ringan kepada- pikiran abang. Abang akan lebih ringan pikiran abang. Abang terima Yesus, baptis, baru abang akan terbukalah pikiran Dan abang. juga apa baptisnya dari mana? Yesus nggak pernah keluar mulut dari Yesus Kristen kok. Terus kamu mau ajak aku Kristen? Hah? Lah, Di mana masa Yesus? Di mana Yesus mengkristenkan satu orang? Kau sebut. Siapa dia? Siapa yang Yesus kristenkan? Coba Abang kau sebut. tahu nggak pengertian Saya Kristen tanya, apa? Yesus mengkristenkan satu orang saja, siapa? Lah, kok Siapa satu yang pernah orang? dikristenkan Yesus? Iya, murid-muridnya kan itu kan pengikutnya, pengikut Yang mana Kristus. datamu? Datamu di mana? Iya, Yesus mana? mengkristenkan mana? Pengertian Yesus Kristen apa menurut Yesus abang? Pengertian mengkristenkan Kristen? Bartolomeus mana datamu? Pengertian Kristen menurut abang apa? Kan mengikuti Aduh, teladan yang Yesus. Saya tanya, Yesus pernah nggak mengkristenkan satu orang? Coba jujur. Iya, para murid, para pengikutnya. Mana? Datamu? Loh, pengertian Kristen itu kan pengikut Kristus. Mereka mengikuti Kamu Yesus. Kristen yang Berarti dia saya kan dari tanya, Kristen. Kristen yang dibawakan Paulus 1 Korintus 11 nomor 25 itu Kristen, ada nama kata Kristen situ, ada kata Kristen. Ya, sekarang saya tanya, di mana Yesus pernah mengkristenkan orang? Iya, Kau jawab, para terus ngomong muridnya aja, aku ratusan Kristen. orang itu, Bang. Ribuan orang dikristenkannya selama dia Yesus. melakukan pengajaran. Mana? Makanya Mana? dia mengikut. Kok mana? Mana? Semua orang yang mengikuti Yesus itu namanya Kristen, pengikut Kata Kristen, Kristen. kata-kata Kristen waktu Yesus masih ada, ya belum diangkat, ada nggak kata-kata Yesus itu keluar Kristen? Saya belum diangkat nih Yesus, ada nggak kata Kristen? Pengertian Kristen apa? Kan mengikuti Kristus. Woi, kata Kristen kalau tidak ada di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 25 itu baru. Tapi kan ternyata ada kata Kristen. Kata Di dalam Kristen itu kan hanya Kisah sebagai Para Rasul 11 nomor sebutan. 25. Kamu baca di situ Itu kan yang sebutan membawakan orang-orang yang Paulus. mengikuti yang udah. mengikuti pengajaran Berarti Yesus Kristus, sudah kamu Bang. aku ya, tidak pernah ada Yesus mengkristenkan satu orang. Terus kau aja aku Kristen. Kamu ini gila apa? Kalau abang nggak mau, nggak apa-apa. Paling resikonya Yesus abang seorang masuk pribadi neraka. yang Muslim, bukan Kristen. Muslim Sudah, itu kalau tunduk abang dan nggak mau, sebentar dulu nggak lah. dipaksa, Bang. Paling abang masuk Yesus masuk juga nggak pernah neraka. maksa kok kamu mengikuti dia. Kan kamu bukan pengikut dia. Emang kamu pengikut dia? Apa yang kau ikuti dari dia? Buat Hah? Yesus teladan-teladannya dikafani, semua, kau Bang. dikafani? Tidak. Emang kamu dikafani? Yesus dikafani waktu dia mati. Kamu pengikut dari mana dia? Loh, Yesus Bang, cuci masalah sampai wajah ke benar. tanah, mati Iya, 26 nomor 39. Kau ikuti dia? Satu persatu Tidak. dulu, Bang. Satu persatu. Ya, Satu tunggu persatu. dulu. Bang. Tunggu. Iya, Kalau satu-satu ya. masalah Satu. dikafani, Sebentar. itu tradisi Nah, orang sebentar. Yahudi. Oke. Katamu Itu kau tradisi. pengikut Yesus. Bukan Apapun pengajaran. berarti yang Yesus kerjakan kau ikuti dong. Sekarang saya tanya, oke, itu tradisi. Mana perintah Yesus mati orang mati itu pakai peti? Coba tunjukkan. Datamu mana? Kalau Kalau begini kamu dengar, memang Bang. benar-benar pengikut Yesus, Di ya, mana, Bang, begini, abang tunjukkan di Alkitab, di mana kalau mati itu harus dimasukkan ke dalam gua, coba. Hei, Yesus itu di goa apa di mana? Jangan lu lompat-lompat. Sekarang saya tanya. Di mana pengajarannya? Tunjukkan ayatnya bahwa kalau engkau mati Nggak masukkan nyambung, tubuhku ke dalam gua. Di mana? Nggak Bang? nyambung. Itu tidak kan nyambung. tradisi orang Yahudi Katanya yang belum kamu pengikut Ya, Yesus. Loh, Katanya kamu pengikut Yesus. mengikutkan yang keluar dari mulutnya kan pengajarannya. Iya, waktu dia mati Pengajarannya yang kami dikafani, kau ikuti. dia. Kau ikuti dia waktu Pengajarannya dikafani. bukan tradisi keyahudiannya, bukan tradisi keyahudiannya, pengajarannya yang kami Bung. ikuti. Kalau kamu Pengajarannya. mengikuti saya, berarti kalau saya ke kiri, kamu ke kiri. Kalau saya ke kanan, kamu ke kanan. Ternyata kan tidak. Yesus dimati dikafani, kau tak dikafani. Oke, sekarang abang mengikuti siapa? Saya tanya dulu, abang mengikuti Aduh, siapa? saya tanya dulu, baru kamu tanya.
Saya Enggak, tanya, abang, oke, abang ini bicara tradisi. ada nggak Begini, perintah mati? Ada nggak perintah Yesus mati pakai peti, terus pakai jas, pakai sepatu? Ada nggak? itu tradisi bang, itu tradisi Ya Yahudi. jujur dulu, ada tidak? Ada nggak ayat di Alkitab Aduh, bahwa yang Yesus saya tanya, ada memerintahkan nggak kalau perintah mati Yesus? untuk Kenapa sih masuk di? kamu nggak mau jujur ah? Ya, itu kan tradisi, abang nggak Ya, paham. berarti tidak ada. Dan Tidak itu bukan ada. pengajaran Tidak dari ada Yesus, perintah itu bukan Yesus, kan? pengajaran. Abang bedakan pengajaran dengan tradisi. Bedakan pengajaran dengan tradisi, Bang. Tanya pengikut Yesus. Nggak ada perintah Terus kok abang buat. sendiri, Makanya, abang, aku tanya, abang pengikut makanya siapa? begini, Coba, Pak. abang, Nggak, begini, abang begini. pengikut siapa? Abang dulu, abang pengikut siapa? Sebentar dulu lah. Abang maunya di dalam ditanya 1 terus. Korintus 7 nomor 25 jelas di situ Paulus berkata tanpa perintah dari Tuhan itu pendapat dia. Terus menuliskan 14 surat Paulus. Jadi begitu kalian. Makanya Iya, mana ada Yesus perintah? berkata, Mana apa? Itu kau baca 1 Korintus 1 Korintus 7 mana perintah dari 25. Yesus? Perintah dari Yesus mana terkait dengan kalau mati harus masuk di dalam gua? Lah, itu Mana ada nggak? buktinya Mana, Yesus mati Mas? di kafani. Yang Itu saya tanya di tradisi. kafani. Siapa yang kau nggak kafani? dikafani? Apakah Yesus yang mengkafani? Kan orang-orang Yahudi yang mengkafani, dia ada disuruh dia kafani Waktu nanti aku. Lazarus dibangkitkan Itu tradisi, katanya. Bang. Waktu Berarti Lazarus dibangkitkan, Lazarus juga dikafani. Itu dalam Lazarus tradisi itu mereka, dibangkitkan dalam di tradisi kafani. keyahudian. Berarti itu kalau dalam berbicara tradisi di keyahudian. kafani, berarti Yesus ini seorang pribadi yang Muslim, mengajarkan syariat-syariat Islam pada waktu itu, gitu loh. Bagaimana? Loh, Kamu katakan Yesus tentang Muslim. apalagi tentang Di situ tauhid. saja Muhammad belum ada, Bang. Bagaimana Loh, Yesus Muslim? iya, Muhammad belum makanya, ada. Kau sebentar bagaimana dulu, sih? sebentar dulu. Jadi Yesus ini seorang Jangan pribadi jangan yang kau Muslim ke Tuhan kami lah. Jangan kau Muslim ke Tuhan kami. Ya, Ngeri sekali, sekarang Bang. arti kata Muslim apa? Tunduk dan patuh berserah diri kan kepada Tuhan. Sama seperti Yesus. Yesus kan bertuhan. Yang kalian Iya, membuat yang membawa pengajaran itu siapa? apanya? Yang membawa pengajaran itu kan Nabi Anda Muhammad. Emang nih di zaman itu sudah ada Muhammad? Kan belum ada. Kamu bagaimana kamu mengislamkan Yesus? Poinnya di sini, kamu poinnya kejam di sini. sekali. Poinnya di sini Yesus itu seorang pribadi yang Muslim. Muslim tunduk dan patuh, berserah diri kepada Tuhan, mengajarkan syariat Islam terutama tauhid di situ, mengesahkan Tuhan. Kata Yesus, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Sama seperti kata Musa. Oke, abang bicara ajaran tauhid, Bang. Dalam pengajaran itu ada nggak untuk berperang? Ada nggak ajaran untuk berperang? Sekalipun membela diri ada nggak? Kita nanti bisa gantian sama Ustadz Tata. Begini, Kamu abang bicara jujur ajaran dulu. tauhid. Saya ada urusan kucluk. Saya tanya dulu. Jujur, ada perintah nggak itu Yesus mati untuk di peti, taruh di peti? Ada perintah nggak? Pakai jas? Nggak Terus ada kalau juga tidak ada perintah perintah, kalau mati masuk dalam gua, nggak ada, Bang. Kamu katamu kan Itu tradisi. Iya, tradisi Bedakan Yahudi. pengajaran dengan Oke. tradisi. Oke, tradisi Yahudi, oke. Tradisi sekarang pemakaman Yesus Yahudi, mengikuti benar, tradisi ya. Yahudi toh. Oke. Iya. Sekarang Yesus. Nah, sekarang kamu mengikuti tradisi mana itu pakai jas? Ajaran siapa itu? Maksudnya Dia dari mengikuti tradisi mana? Mengikuti tradisi kesukuan saya. Karena Tuhan juga nggak ada melanggar tentang kesukuan selama berlandaskan pada Saya kasih. tanya dulu. Saya tanya. Waktu Ya. emang pertama kali jas pakai itu di Indonesia pertama kali tuh. Ya nggak apa-apa Kesukuanmu mau, apa? Kan kamu ya dari mau Yunani. mengadopsi dari manapun selama Ya, itu kamu nggak dari- bertentangan dengan selama itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan itu nggak ada masalah, Katanya Bang. sih kayak, memang pertama kali pakai jas itu di Indonesia. Pertama kali orang mati Mengadopsi, itu Bang. jatatannya Budaya dari mana itu? Indonesia, Bang, dengar, Bang. Budaya Indonesia pun dipengaruhi oleh budaya-budaya Lucu Anda, Pak. lain, Bang. Budaya Oke. Indonesia dipengaruhi oleh Yesus- budaya negara lain. Yesus mengikuti tradisi Yahudi karena di waktu dia diutus dia mengatakan keselamatan daripada bangsa Yahudi kan. Nah, jadi oke, tradisi nggak masalah. Nah, sekarang Anda mengikuti tradisi mana? Katanya mengikuti Yesus. Yesus mengikuti tradisi Yahudi. Kamu tidak mengikuti tradisi Yahudi. Berarti kamu bukan pengikut Yesus, jelas loh. Yesus mengikuti tradisi Yahudi. Kamu tidak mengikuti tradisi Yahudi sama seperti. Jadi kamu memang jelas bukan pengikut Yesus. Di mana ada tertulis perintah dari Yesus, ikutilah segala tradisi keyahudianku, ada nggak? Tunjukkan. Loh, yang saya tanya Tidak oke, sekarang ada. kamu mengikuti tradisi mana? Tidak ada. Ya, sekarang Jadi, kamu mengikuti, sekarang saya tanya, kamu mengikuti tradisi mana? hikmat yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan. Ada Bang Sidik, ada Gantian. perintah Yesus untuk mengikuti. Mana Bang Dalbo, mana? Jangan mengarang bebas, mana? Di Yohanes 14:12. Baca. Saya ini Baca, pendeta jangan. loh.
Pendeta Yohanes apa? 14, 12. Kamu ini Pendeta mau apa, selamat Bang? apa enggak nih? Pendeta aja dilawan. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Iya, pekerjaannya bukan keyahudiannya kan, bukan tradisi keyahudiannya. Nah ini, Mana ditulis tradisi keyahudian? ini Kita nih, bicara Anda tradisi. diperintahkan Mana? untuk mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Terus apa mana yang ada dilakukan perintah? Yesus? Mana perintah? Di Mana sini perintahnya? aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Kamu percaya Yesus? Iya. Di sini dikatakan barang siapa ya percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Iya Bagaimana? Iya pekerjaannya apa? Menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan. Itu pekerjaannya. Dia Apa melakukan pelayanan, penyampaiannya dia mengurus Yesus orang itu? miskin, dia membantu orang-orang susah. Itu Baik. pekerjaan-pekerjaannya, Bang. Apa hubungannya dengan tradisi tadi, pemakaman tadi? Itu bukan tradisi. Itu ajaran. Gimana sih? Bang, Sunat besok- dibilang besok- tradisi Yahudi. besok Sejak kita sekolah kapan lagi lah, Bang. Yahudi mempunyai tradisi sunat? Oke, sekarang Iya, bicara sunat. makanya Abang sekolah bicara lah di sunat. sini. Aku guru. Tunggu, sekarang kita bicara sunat. Abang sunat, apa? ya, abang mengikuti perintah siapa sunat? Saya mengikuti apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran untuk bersuci. Tauladan Sunat abang itu, siapa? Siapa? salah Siapa satu teladan abang? Siapa teladan abang? memotong. Siapa Tunggu teladan dulu, abang dalam Anda Al-Quran? bertanya. Anda Iya, siapa? bertanya, tunggu dulu. Anda bertanya, saya menjawab. Iya. Sekarang pertanyaannya berikut, siapa Anda teladan abang di bertanya, dalam saya Al-Quran? menjawab. Siapa teladan abang di dalam Al-Quran? Siapa Teladan saya, semua yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai teladan saya. Pertama kali membawakan Termasuk Al-Quran siapa, Nabi Bang? Siapa Ibrahim yang pertama kali? alaihissalam. Oke, Nabi Muhammad ya. Nabi Tunjukkan. Muhammad yang menerima wahyu. Oke, itu yang membawa pertama kali. Tunjukkan ayat Apalagi? di saya di Al-Quran. Tunjukkan ayatnya bahwa Nabi Muhammad dia sunat. Coba tunjukkan ayatnya sama saya. Baik. Oke. Kalau kita mencari ayat ya Iya, perkara tunjukkan. sunat di dalam Nah. Al-Quran, betul tidak ada. Tidak ada, Pak. sudah. Berarti ngapain kau mengikuti kalau begitu? Kalau Sekarang, abang bicara iya, secara iya, sunat. gantian. Iya, tidak ada. Tunjukkan di mana dalilnya tertulis Musa bersunat di dalam Bible. Oke, bicara bersunat Musa itu merupakan sudah bagian dari tradisi tunjukkan orang dalilnya Yahudi. di mana Musa bersunat di dalam Bible. Tetapi ada perintah untuk orang Yahudi supaya mereka disunatkan. Saya kan sudah menjawab. Tunjukkan Musa, Pak. Begini Pak Laskar, anak sekolah ketika dikatakan enak hari Senin kamu sekolah, kagak perlu disampaikan kamu harus pakai sepatu, kamu harus pakai seragam, kagak perlu, dia sudah paham. Makanya abang jangan Begitupun juga bicara sunat. ketika kita dikatakan mengikuti mila, tentu kita harus mengikuti secara menyeluruh. Nah sekarang Anda menuntut Nabi kami di mana tercatat di dalam Al-Quran bersunat. Saya minta kepada Anda, kan kitab Anda ini kitab sejarah nih, pencatatan penyelidikan. Di mana ayatnya Musa bersunat? Pak, Silakan. saya di mute, jangan di mute lah. Iya, di mana? Jawab. Jangan di-mute Saya lah. sudah menjawab. Ya, jadi Iya. ditambahkan sedikit maksudnya Abang yang Ustaz, berbicara ini tentang penjelasan sunat. Silakan. dulu, Sementara nggak ada di ayat, dalam nggak ada sebentar dalil dulu, Nabi. sebentar dulu. Jadi host, data itu tidak ada di dalam Al-Quran, oke. Tetapi ada penjelasan. Al-Quran menyatakan bahwasannya perintah Allah itu mengikuti milah Ibrahim atau syariat Ibrahim. Nah, di dalam hadis, apa syariat Ibrahim ini? Nah, itu dia disunat, 80 tahun dia disunat. Nah, gitu. Nah, sekarang coba Anda jelaskan kepada kami ini, apa alasannya kenapa Musa tidak tercatat disunat di dalam Bible Anda? Apa alasanmu? Apa pembantahanmu? Kalau kami tadi ada di dalam Oke. Al-Quran
Dijelaskan Oke. bahwasanya mengikuti milah Ibrahim. Milah itu syariat Ibrahim yang agama hanif, agama lurus, penyembah satu-satunya Tuhan, kayak gitu. Nah, di dalam hadits Nabi Ibrahim ini disunat gitu loh. Nah, sekarang kamu jelasin kenapa nggak disunat ini? Kenapa Musa nggak tercatat disunat di Belanda? Coba kau jawab. Mana datamu? Pakai data, jangan congok. Begini bang. Pakai data kayak tadi kan? Begini, abang kan bertanya tentang iman kekristenan. Teladan saya kan Yesus. Nggak usah tanya Musa. Tanya saja lah tentang Yesus. Musa Karena kan di dia dalam menjadi, Bible. dia kan menjadi teladan utama saya, Yesus. Loh, Jadi kenapa sekarang tanya alasanmu Musa? apa? Kenapa nggak tercatat Musa itu disunat? Kenapa nggak dituliskan? Lah, toh juga yang menjadi teladan utama saya kan Yesus. Ya. Mau Kalau marah kami Musa kan dan punya lain, nggak ada nih. Kalau masalah. kamu bertanya toh, ada jawaban kami nih. Di dalam Al-Quran mengikuti milah Tetap, Musa dia bersunat karena ada perintah kepada orang Yahudi, semua harus bersunat. Sudah otomatis Musa juga pasti sunat. Sama kalau Anda menjawab seperti itu sama. Gini loh, gini loh. Otomatis Nabi kami juga bersunat. Sama. Lanjut Bang Gini Andi. loh. Bang Laskar, Yesus itu disunat. Di mana ayatnya ada perintah untuk bersunat? Udah. Bang Laskar jangan debat lah, gini aja. Yesus itu, waktu Yesus disunat itu, Yesus sebagai Tuhan atau dia manusia disunat? Kan sudah dibilang firman menjadi daging, menjadi manusia lah bang. Oh, berarti waktu Yesus disunat, Yesus belum jadi Tuhan. Loh, pada mulanya kan dia adalah firman. Sesungguhnya dia itu adalah Tuhan Allah itu sendiri, tetapi menjadi manusia firmannya. Maksud saya gini loh, yang disunat itu Tuhan atau manusia? Dalam kemanusiaannya disunat. Masa berarti- Tuhan ada dagingnya, masa ada kulit ari apanya yang ada. Oh, berarti waktu Yesus disunat dia bukan Tuhan. Dalam kemanusiaannya, tetapi ada kepenuhan Allah. Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya ada kepenuhan Allah. Jadi kalau begitu diputuskan nih, Yesus itu sejak umur berapa sih jadi Tuhan? Dari awal mula dia adalah firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Berarti yang disunat Tuhan. Dalam kemanusiaannya yang disunat kedagingannya, bang. Oh, berarti waktu disunat dia bukan Tuhan. Di dalam diri Yesus ada kemanusiaan dan ada keilahiannya, kepenuhan Oh, berarti Allah. yang disunat Yang itu- disunat itu adalah kedagingannya. Oh, ya dia disunat manusianya, Tuhannya menyingkir. Tidak ada menyingkir, ada kepenuhan di dalam dirinya. Oh, Tetapi bukan berarti ada Tuhan di dalam diri manusia. Manusia ini disunat. dagingnya yang disunat. Ya Tuhannya ada di situ. Keilahiannya nggak ada istilah sunat-sunat. Mau bagaimana keilahian disunat? Kedagingannya itu yang disunat. Jadi kesimpulannya adalah Yesus bukan Tuhan waktu Yesus disunat. Tunggu ya, ntar lanjut ada tamu. Itu nagih utang itu bang, bayar dulu utang. Ya itulah Yesus nebus dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus nebus dosa nggak lunas. Orang Kristen masih mati-mati aja. Assalamualaikum, saya Muslim. Alasan daripada narasi abang apa? Pernyataan abang. Ya pertama kan Yesus turun ke dunia gitu kan untuk menebus dosa. 1, untuk memusnahkan iblis. 2, untuk mengembalikan hubungan manusia dengan Tuhan. 3, semua nggak ada yang lunas. Memusnahkan iblis nggak bisa, iblis masih ada gitu, masih menyesatkan manusia gitu kan. Menebus dosa nggak jadi gitu, karena orang Kristen masih mati-mati juga padahal percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengembalikan hubungan Tuhan dan manusia gagal juga, karena manusia Kristen tetap tidak bisa melihat Tuhannya juga gitu, gagal semua. Oke, saya tanggapi bang. Oke. Di kayu salib semua sudah digenapi. Makanya Harusnya. mengatakan sebelum kematian semuanya telah selesai. Jadi yang semua abang katakan tadi, penebusan dosa sudah selesai. Melakukan hubungan, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah sudah selesai. Tadinya manusia adalah hamba menjadi anak, itu sudah berlaku. Kemudian kalau abang bilang orang Kristen ada yang mati juga. Orang Kristen yang mana bang? Kalau dia dalam hanya KTP, makanya bukan berarti semua orang yang dibaptis itu akan diselamatkan, enggak. Tetapi dia harus menjadi Kristen bukan hanya di dalam perkataannya, tetapi di dalam perbuatan perilakunya. Teladan-teladan Kristus itu harus dihidupkan di dalam kehidupannya. Dia harus berbuah di dalam roh, itu bahasa Alkitab. Dia harus memiliki kasih, kebaikan, sukacita, damai sejahtera, dan seluruh buah-buah roh itu harus ada di dalam dirinya, maka dia akan selamat. Bukan berarti
ketika dia mengatakan aku ini Kristen, maka aku akan selamat. Enggak seperti itu, Bang, iman Kristen. Oke, mantap kalau begitu. Berarti walaupun ada yang imannya Tuhan dan juru selamat Yesus ini, tetap dia bisa masuk neraka. Kan gitu? Ya memang bisa, kan ada bahkan di dalam, memang betul. Bahkan Oke, tunggu. Orang-orang Iya, itu. Tuhan, aku telah melakukan mukjizat demi namamu. Aku telah melakukan menyembuhkan banyak orang demi namamu. Tapi Tuhan menolaknya karena apa? Dia nabi-nabi palsu. Dia adalah orang-orang Kristen yang mencari keuntungan, membawa nama-nama Yesus, seperti itu. Oke, mantap lah. Artinya Yesus itu juru selamat yang setengah-setengah. Itu satu. Terus yang kedua, hubungan. Yang setengah-setengah, dia juru selamat penuh. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, mau dibaptis, kemudian mau melakukan semua kebaikan-kebaikan itu, pengajaran Nah, daripada gimana lu mau bilang penuh kalau ada kata tetapi? Gimana lu mau bilang penuh kalau ada tetapi? Tetapi itu dibatasi buat orang, bukan hanya sekedar dia dibaptis, tetapi dia harus berbuah di dalam roh itu tadi. Oke, kalau gitu ya udah juru selamat yang terbatas. Enggak kok, juru selamat terbatas. Itu kan Tadi bilang dibatasi tadi. Tadi bilang dibatasi. Yang pertama tetapi gitu. Lu kalau misalnya memang juru selamat unconditionally, mau kayak gimana itu orang Kristen masuk surga? Itu artinya juru selamat. Harusnya kan gitu. Itu satu. Begini, Nah tunggu dulu, ini ada 2 poin. Ada 2 poin yang ketinggalan. 2 poin yang berhubungan sama Tuhan gak lu bahas. Kenapa? Karena lu tahu orang Kristen gak bisa melihat Tuhan sekarang. Menjiplak Islam jadinya. Itu yang kedua. Yang ketiga memusnahkan iblis. Iblis nggak mati. Yesus ketika naik hari ketiga, iblis ketawa-ketawa karena iblis nggak mati. Kenapa bisa nggak mati iblis? Katanya mau dimusnahkan. Oke, saya jawab. Abang keliru ya. Abang keliru dengan kedatangan Yesus, dia memusnahkan. Di mana ayatnya tidak ada. Tetapi dia mengalahkan kuasa iblis yang selama belum ada penebusan dosa, iblis berkuasa atas kehidupan manusia. Makanya banyak sekali orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bejat. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, maka Roh Kudus itu dicurahkan untuk membimbing manusia. Makanya makin banyaklah orang yang berbuat kebaikan-kebaikan hidup di dalam kasih setelah kedatangan Yesus, setelah pencurahannya di kayu salib. Iya, berarti orang sebelum datang Yesus kan menikahi ibunya, membunuh anaknya gitu kan, merampok saudaranya kan gitu maksudnya kan sebelum kedatangan Yesus. Sekarang masih ada mereka. Masih ada yang kayak gitu. Iya, artinya apa? Karena dia nggak menerima Yesus. Nah, artinya Yesus harus diterima dulu kan. Ini juru selamat bersyarat namanya. Diterima dulu, kemudian firman-Nya dihidupkan. Jangan. Nah, itu dia gitu. Jangan pula dia mati rohani, hanya terima Yesus, tetapi dia nggak melakukan hukum-hukum kasih itu. Nah, ujung-ujungnya gini, orang-orang yang bukan Kristen melihat Tuhan turun ke dunia tidak membuat ada perubahan di dunia. Ujung-ujungnya begitu, Bre. Karena kamu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Terus bagaimana kamu diselamatkan? Sekarang orang yang menerima Yesus Tuhan dan juru selamat aja tidak selamat, belum tahu dia selamat atau enggak. Karena dia nggak kan kita udah lihat bukti konkret. Karena dia nggak melakukan hukum kasih itu, bagaimana dia juga mau selamat? Nah, terus kalau misalnya harus melakukan hukum kasih, ngapain penyaliban? Kalau ujung-ujungnya yang harus dilakukan hukum kasih, ngapain disalib? Biar hening. Oke, lanjut Asisanto, silakan. Hukum penyaliban itu, Bang, hukum penyaliban, pencurahan darah di kayu salib itu hukumnya wajib, wajib untuk pendamaian kepada Allah atas dosa-dosa manusia. Agar Allah dapat masuk, agar Yesus Tuhan dia dapat masuk dalam kematian itu untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah mati dalam dosanya. Itu ngarang-ngarang ah. Kalau Ibrani 2 nomor 14 tentang iblis ini, di situ kalau kau tarik Yesus itu adalah Tuhan atau di dalam diri Yesus itu adalah Tuhan, Ibrani 2 nomor 14, yang berkuasa atas maut itu iblis. Jadi iblis memaksa Tuhan ini mati. Sebelumnya yang berkuasa di dunia ini adalah iblis, makanya Yesus datang, Allah itu datang. Sebelum atau sesudah, poinnya begini di dalam Ibrani 2 nomor 14, kau dengar, kau baca di situ. Jadi iblis ini yang berkuasa atas maut. Nah, dengan kematian yang Yesus ini yang kau katakan Tuhan ini, yang Paulus mengatakan dia itu Tuhan, mati Yesus ini baru kuasa iblisnya itu hilang. Ditaklukkan, betul, taunya Bang. Barulah Yesus berkuasa.
Berarti Iya, baru Yesus berarti berkuasa. hebat Itulah sekali tujuan di sini. kedatangannya. Berarti Untuk berkuasa iblis, atas tunggu maut. dulu. Sabar dulu. Yang saya maksudkan di sini, Paulus menjadikan Yesus itu Tuhan toh. Nah, berarti Tuhan ini mati. Jangan abang Berarti katakan Tuhan ini- Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Jangan abang katakan begitu. Dari awalnya dia adalah firman, adalah Tuhan itu sendiri. Iya, Lanjut. oke, kita sepakat Tuhan itu sendiri. Dengarkan ya. Kamu kena di sini. Kalau dia itu Tuhan sendiri, berarti memang di dalam Bibelmu itu yang berkuasa atas maut itu iblis. Tuhan tidak pernah berkuasa atas maut. Berarti yang lebih dahsyat iblis kalau di situ. Karena apa? Di situ dengan matinya Tuhan ini, kuasa iblis itu baru hilang. Kalau Tuhan ini tidak mati, kuasa iblis itu tetap masih ada. Hebatnya iblis ini memaksa Bang. Tuhan itu mati, gitu loh. Minta maaf bang, bateraiku sudah low bang. Sudah dari tadi, gantian dulu ya. Enggak, serius, bateraiku sudah low. Saya bisa jawab itu semua, saya bisa tangkis itu Mau jawab semua. apa di situ? Enggak, bateraiku sudah low. Saya izin dulu bang ya. Nanti kalau sempat nanti saya masuk kembali. Ini baterai memang betul-betul sudah low. Nah, supaya Makasih kamu sebelumnya buat dicerahkan diskusinya. ya. Baca baik-baik itu. Kok aneh, kok iblis yang berkuasa atas maut memaksa Tuhan itu mati supaya kuasa mautnya itu hilang. Bayangkan coba. Berarti lebih hebat iblis daripada Tuhanmu itu. Bang, jangan berisik dulu bang. Aku mau ngecas bang. Jangan berisik dulu, kak terganggu. Saya mau ngecas. Nah, alasan kamu. Apa hubungannya bang? Apa hubungannya Jadi ngecas iblis dengan memaksa, kalau di situ iblis memaksa Tuhan itu mati. Nah, dengan kematian iblis ini, dengan kematian Tuhan ini, kuasa iblis itu hilang. Tapi mati dulu Tuhan ini. Baru kuasa maut yang dimiliki iblis itu hilang. Karena dia yang berkuasa atas maut. Hilangnya kuasa maut itu, kuasa kematian yang iblis miliki itu dengan memaksa Tuhan di situ mati. Coba, kalau dikatakan tadi kau tarik, Yesus itu Tuhan. Dari itu aku udah jawab bang. Bang, aku mau ngecas dulu. Jangan terlalu berisik bang. Anakku lagi tidur bang. Alasan. kalau di perjanjian lama itu siapa sih yang terkutuk? Iblis atau Adam? Iblis. Berarti Yesus menebus iblis, lari dia. Tapi kalau secara data, ternyata kalau dilihat perempuan itu di dalam kejadian 3:16 itu telah dihukum. Nah, kalau kita lihat tentang penebusan begini ya, rancunya begini. Kalau di situ dikatakan perempuan itu akan melahirkan, dia akan berhubungan dengan suaminya itu sudah tidak merasakan birahi. Masih merasakan birahi kalau nggak salah. Terus kalau melahirkan merasakan sakit, kan begitu. Nah, berarti kalau misalnya Galatia 3:13 ini Yesus telah menebus kutuk hukum Torah, ya toh? Kalau Yesus telah menebus kutuk hukum Torah dengan menjadi kutuk di salib, berarti jelas otomatis sekarang ini perempuan ini lahir nggak perlu merasakan sakit dong. Terus dia berhubungan dengan suaminya itu sudah nggak merasakan birahi, tapi kan faktanya tidak. Tetap sekarang ini perempuan yang melahirkan itu tetap masih merasakan sakit. Terus istri berhubungan dengan suaminya tetap masih merasakan birahi. Seharusnya kalau memang Yesus telah menebus kutuk hukum Torah itu dengan menjadi kutuk di salib, berarti poinnya di situ perempuan yang sekarang ini melahirkan itu nggak merasakan sakit dan dia berhubungan dengan suami sudah tidak merasakan birahi, tapi faktanya tidak loh. Nah, ini jadi rancu di situ. Kalau mau tarik data yang tertulis, aduh mana dia? Kabur. Asal-asalan pula ditarik-tarik tentang kan begitu nih, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Dari dosa yang dilakukan, berarti dari Roma 5 nomor 12 itu kan satu orang Adam. Ternyata kalau dilihat di situ coba kita lihat ya Kejadian 3:16. Mana lagi nih Karesten? Nah, ini firmannya kepada perempuan itu kan. Ya. Susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu.
namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ini kalau kita lihat dari Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengatakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Karena dari atas ini kan tentang ini ya. Tentang apa ini? Manusia jatuh ke dalam dosa nih. Nah, ditarik nomor 5 nomor 12 dari Adam nih. Nah, telah ditebus oleh Yesus kan? Seharusnya kalau telah ditebus oleh Yesus, ya, mati terkutuk di salib, berarti harus berbalik dong ini. Kejadian 3 nomor 16 ini. Jadi Kejadian 3:16 ini bunyinya gini, firmannya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Berarti kalau memang Yesus telah menebus kutuk hukum Torah, seharusnya berbalik ini karena dia sudah menebus. Berarti kebalikannya dari sini, perempuan yang melahirkan itu sekarang ini karena sudah ditebus, berarti sudah tidak merasakan sakit, tapi faktanya tetap merasakan sakit. Katanya menebus kutuk hukum Torah. Ini faktanya perempuan berhubungan dengan suami tetap merasakan birahi. Jadi rancunya di sini gitu loh. Aduh. Contek. Tapi pada kemana mereka ya? Tapi agak lama dia ya. Biasa dia nggak lama-lama. Tadi saya ketiduran waktu diskusi sama Ustadz Tahta tuh. Tiduran tiba-tiba saya lihat, ih, udah ada gerung udah naik. Padahal kalau ditarik lebih jauh, host, tentang penebusan, tentang hukuman yang itu kan sudah dihukum sebenarnya. Telah dijatuhi hukuman sebenarnya di sini. Kalau kita lihat ya, tentang pelanggaran yang dibuatkan. Makanya sebenarnya sudah tidak ada tentang dosa waris, dosa Adam ini. Kayak begitu sih. Tapi kalau mau dipaksakan kayak gitu, Galatia 3:13 itu terkutuk. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Berarti harus dong ini berbalik dong ini. Karena di sini kan sudah dihukum ini. Begitu. Intinya adalah suka-suka dia lah. Ya itu aja sih. Tapi agak lama dia, bro. Biasanya dia marah-marah. Enggak, karena saya mulai dari awal tadi baik-baik sama dia. Gitu. Aku udah tahu salahnya. Gitu ya. Jangan dilawan dia, biarin Dia aja. sudah tahu resepnya. Iya, dia yang kemarin itu sama Ustadz Tanafi tuh. Oh iya, kencang kemarin itu, saya juga sampai omelin kemarin. Wah, ini orang kayaknya nggak boleh dikasarin deh. Tapi dia diiyakan aja apa yang dia omongin. Tapi ditabok tipis-tipis gitu loh. Biar dia mengakui kesalahannya, itu aja. Artinya tadi banyak kok dia mengakui kesalahannya. Iya, Paulus itu mantan pembunuh dulu, perampok. Nah, terus nggak ketahuan orang tuanya siapa, itu kan nggak perlu. Nah, dia mengeluarkan surat-surat dari bilik penjara. Terus kemudian mengatakan lagi Yesus itu terkutuk. Akui loh, jarang loh Kristen mau mengakui kalau Tuhannya terkutuk. Itu juga anaknya Maria yang bangkit, nggak tahu anaknya Maria atau bukan. Dia bisa nembus pintu seperti apa gitu. Nah itu kan dia akui secara tidak langsung. Jadi harus memang dibahagiakan dia mengakui apa imannya gitu. Yang jelas teman Kristen, kalau Anda mengakui imannya secara jujur, kami juga nggak akan pernah menghalangi kok. Anda mau iman seperti apa? Ya terbuka aja, jujur aja. Lebih jujur lagi tuh kalau LAI menerjemah, biar ketahuan. Kan gitu. Ya udah, untuk yang ada di YouTube, sekian dulu ya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi pada sore hari ini. Ya, jangan kemana-mana. Kita akan live lagi pada Isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut dulu. Aku pengen masak makan ikan teri. Ini masa mana ya? Tadi malam, malam dia biasanya naik waktu malamnya. Lucu juga sih masa itu.
Oke, host izin pamit dulu ya, Prof. Andi. Saya juga mau balik ke rumah sakit. Bapak juga masih di rumah sakit ini. Wih, ada kebenaran ini. Mungkin bisa gantian sama Ustaz Tata Kores. Bang Kores, Bang Beni, saya izin pamit dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benaran ini Joten atau bukan? Kalau nggak salah yang ini Muslim dah. Yang ini. Kebenaran? Selamat pagi, menjelang pagi. Berapa ya? Kagak itu. Kebenaran. Kagak benar ini. Enggak sampai lagi. Orang Bapak sadar aku. Benaran lagi mandi dia. Palestine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Mana lagi nih Ben? Ben.